Diorama ekosistem sawah. Di video ini kami akan membuat alat peraga murah, yaitu diorama ekosistem sawah. Alat peraga ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana ekosistem sawah bekerja, serta interaksi yang terjalin di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Styrofoam, lidi, lem, cutter, gunting, penggaris, dan ilustrasi komponen rantai makanan. Pertama, potong gambar komponen ekosistem sawah dengan gunting mengikuti polanya. Kemudian rekatkan komponen gambar yang sudah dipotong dengan menggunakan lem dan tempel pada styrofoam. Gunakan lidi untuk merekatkan styrofoam satu dengan yang lainnya. Terakhir, susun komponen 3 dimensi ekosistem sawah pada styrofoam sehingga terbentuk miniatur atau diorama ekosistem sawah. Diorama rantai makanan ekosistem sawah. Diorama rantai makanan ekosistem sawah adalah benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang rantai makanan di dalam ekosistem sawah. Ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik atau sumber daya hidup dan abiotik sumber daya tak hidup. Contoh sederhananya begini. Misal kita sudah berada di sawah. Lingkungan sawah kita bisa melihat banyak padi, ini padi yang menjadi produsen dalam rantai makanan. Kemudian di sana juga ada tikus yang berperan menjadi konsumen 1, ular yang berperan menjadi konsumen 2, elang berperan menjadi konsumen 3, dan jamur sebagai pengurai. Itu disebut ekosistem. Intinya yang perlu digarisbawahi, cara kerja ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan yang tak hidup. Komponen biotik. Di area pesawahan terdapat beragam komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan. Biasanya keberadaan hewan seperti tikus, ular, elang, dan lain-lain. Unsur abiotik. Berikut ini beberapa unsur biotik yang terdapat di sawah. Misalnya yang pertama ada tanah. Tanah yang subur diperlukan oleh organisme hidup, khususnya tanaman. Tanah yang subur membuat tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi tumbuhan. Kemudian ada air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Di sawah, air berperan penting untuk melarutkan dan membawa sumber makanan bagi tanaman padi. Selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari sangat penting bagi makhluk hidup, terutama untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Lalu ada udara. Udara mengandung berbagai macam jenis gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Oksigen berguna untuk bernafas, nitrogen berguna untuk membentuk protein, dan karbon dioksida berguna untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Lalu ada iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya, tanaman padi cocok ditanam di musim hujan. Mari kita mengenal komponen-komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Yang pertama, produsen. Merupakan organisme yang dapat menghasilkan atau membuat makanan sendiri seperti tumbuhan padi. Di area sawah padi merupakan produsen yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Produsen membutuhkan komponen abiotik seperti matahari, air, dan CO2 untuk berfotosintesis menghasilkan makanan. Konsumen adalah organisme yang membutuhkan produsen sebagai makanannya. Jadi, organisme ini tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga selalu bergantung kepada produsen untuk bertahan hidup. Organisme merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dan pemakan biji-bijian atau omnivora. Atau dalam rantai makanan disebut konsumen primer. Di sawah, contohnya seperti
serangga, tikus, burung pipit, dan lain-lain. Selain itu, hewan herbivora dan juga omnivora, ada juga hewan karnivora atau pemakan daging. Jika dalam rantai makanan disebut konsumen sekunder. Beberapa contoh lainnya seperti hatak, ular, elang, dan lain-lain. Selanjutnya di sini jamur sebagai pengurai, di mana pengurai yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme hidup yang sudah mati sehingga menjadi zat organik. Zat organik ini berguna untuk kesuburan tanah sehingga unsur hara tanah menjadi semakin baik dan produktivitas tumbuhan semakin meningkat. Keseimbangan ekosistem terjadi jika semua komponennya berperan sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya, tumbuhan memproduksi makanan dan oksigen demi keberlangsungan hidup hewan dan manusia. Agar bisa memproduksi makanan serta oksigen, tumbuhan memerlukan komponen fisik seperti matahari dan karbon dioksida serta air. Jika semua peran yang menjadi komponen abiotik dengan komponen biotik berjalan dengan semestinya, maka mereka disebut menjalankan keseimbangan ekosistem. Sekian video pembuatan alat peraga murah dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf.